Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, sosok kunci kekuatan pemain tim nasional Indonesia yang sebenarnya. Dari sekian banyak pemain tim nasional Indonesia, menurutku hanya ada 7 pemain yang kualitasnya benar-benar bagus sekali, bos. Benar-benar jempolan, bos. Dan mempunyai kecerdasan yang sangat-sangat luar biasa menurutku ketujuh pemain ini. Untuk nilai dari 10 sampai 1, ketujuh pemain ini kupastikan ku kasih nilai 9, bos. Benar-benar sangat-sangat luar biasa kinerjanya ketika dalam sebuah pertandingan. Siapa saja itu, bos? Oke, bos. Saya menilai pemain itu, bos, dari pertama pertandingan ke pertandingan kedua, ke pertandingan ketiga, ke pertandingan berikutnya, ke pertandingan selanjutnya. Ketika pemain itu selalu dan selalu menunjukkan progres yang positif, kualitas yang bagus, menunjukkan konsistensi, kestabilan, maka pemain ini akan ku kasih nilai 9 atau ku sebut pemain-pemain yang berkualitas, yang berbakat. Dan pemain itu cuma hanya 7 di skuad tim nasional Indonesia. Oke, siapa saja dia? Saya mulai dari pemain depan. Striker dulu, bos. 1, si Ole Romani. Nah, pemain ini, bos, benar-benar bernaluri gol yang sangat-sangat tinggi sekali, bos. Ya, kita tahu, bos, pemain ini dalam 3 pertandingan berturut-turut selalu dan selalu mencetak gol, bos. Kita ingat, bos, sebelum tim nasional Indonesia kedatangan si Ole Romani, memang mempunyai striker yang berkualitas bagus, berbakat seperti Rafael Strike, Marcelino Ferdinand, Urat Mangun. Mereka dari segi skill memiliki dribble yang benar-benar oke, terus memiliki kecepatan yang luar biasa. Tapi kekurangannya adalah kurangnya mempunyai naluri gol, bos. Naluri gol itu apa, bos? Naluri pencetak gol itu tidak bisa ditiru, tidak bisa dilatih, tetapi memang bawaan dari lahir, dari sang penciptanya, bos. Kita ingat betul, bos, dari setiap tim sepak bola itu kadang-kadang kita menemukan pemain yang secara fisik kurang bagus, secara speed larinya juga kurang cepat, tapi selalu dan selalu mencetak gol. Lah, itu yang namanya naluri gol, bos. Banyak pula pemain hebat, kencang larinya, bos, pemain depan itu, terus melewati lawan, tetapi ketika menendang ke arah gawang jarang sekali masuk menjadi sebuah gol. Ya, itu yang namanya tidak mempunyai naluri gol. Tapi untuk si Ole Romani ini sudah mencukupi semuanya, bos. Dari segi fisik atau body memang oke. Pemain ini bertubuh padat, bos, tinggi besar, gocekannya juga sangat maut, kecepatannya speed juga sangat luar biasa, plus nalurinya gol itu, bos, wow, benar-benar luar biasa. Pemain ini jika mendapatkan peluang sedikit saja di area kotak penalti, aku jamin 100% langsung menjadi sebuah gol, bos. Nah, itu, bos, dari ketujuh pemain tadi cuma 1 untuk saat ini yang saya sebutkan, yaitu si Ole Romani. Yang kedua, nah, ini, bos, siapa dia? Kelvin Verdong, bos. Wow, pemain ini, bos, benar-benar luar biasa. Tidak banyak bicara, istilah Jawanya gak kakean cangkem. Dia selalu menunjukkan kualitasnya, bos. Kita ingat betul pertama kali Kelvin Verdong main untuk tim nasional Indonesia. Kala itu loh, saya lihat pemain ini kok bagus sekali. Siapa dia? Oh, pemain baru timnas, Kelvin Verdong. Terus saya amati lagi pemain ke pertandingan kedua, loh, kok tetap kualitasnya mantap.
Terus saat lawan Bahrain, wow. Lawan Cina, wow. Terus konsisten, stabil, benar-benar mantap. Wow, pokoknya pemain ini bos. Dan karakter pemain ini tidak mudah menyerah. Kan posisi dia di gelandang bos, atau gelandang bertahan lah. Lah, pemain ini membantu serangan begitu cepat, tapi kembali ke belakang juga begitu cepat. Dan pemain ini mempunyai karakter ngeyel, alias ngotot, tidak mau kalah sama lawan, tidak ingin dilewati lawan. Lah, ini bos, karakter seperti ini yang dibutuhkan bos. Oke, sudah 2 bos. Berarti tinggal berapa dari 7 pemain itu bos? Tinggal 5. Oke, yang ketiga siapa dia bos? Si Jupe Lupesi, playmaker alias pemain tengah, gelandang tengah kita bos, gelandang pengangkut air. Pasti kalian juga sangat-sangat ingat betul, pertama kali si Jupe Lupesi bertanding untuk tim nasional Indonesia. Kala itu saat melawan Bahrain. Kan pemain itu baru didatangkan, lawan Australia tidak dimainkan, terus dimainkan saat melawan Bahrain. Loh, pertanyaanku, kok berani sekali pemain baru dimainkan? Tetapi saya melihat pertama kali, loh, wow, pemain ini sangat taktis. Gimana cara memotong serangan lawan, umpan-umpannya sangat betul-betul presisi, terus fisiknya mampu 90 menit full. Wow, padahal dari segi usia dia sudah 32 tahun. Tingginya juga oke, terus kreatif, wow. Oke, saya belum terpukau. Mungkin pas lagi bagusnya. Terus di pertandingan berikutnya, saat melawan Cina, dia menunjukkan kualitasnya yang terbaik lagi bos. Wow, pemain ini bos, berarti pemain ini mempunyai bakat terpendam, mempunyai kualitas tinggi. Terus saat melawan Jepang yang terakhir, memang kita kalah telak 6-0. Tapi pemain Jepang begitu mudahnya melewati Tom Hwaye, terus pemain belakang. Tapi saat bertemu si Jupe Lupesi ini, sangat benar-benar kesusahan melewati si Jupe Lupesi ini bos. Wow, pokoknya konsisten, stabil kualitasnya. Ini yang menurutku pemain berkualitas bos. Nah, sudah 3 bos. Terus yang keempat, siapa dia? Salah satu back El Capitano kita, si Justin Hubner. Wow, pemain ini bos, kalau dilihat dari segi usia, masih sangat-sangat muda sekali. Usianya 21 tahun. Wow, jangkauannya masih sangat-sangat panjang sekali. Tapi pemain ini menunjukkan progres yang benar-benar sangat luar biasa. Yang saya lihat dari pemain ini bos, pertama kali, lah, back semacam inilah yang saya butuhkan, yang tim nasional Indonesia butuhkan. Kenapa bos? Back itu harus benar-benar ganas, benar-benar tengginas, benar-benar galak. Jadi jangan sampai lolos sama pemain lawan. Lolos sedikit halus, ditackle dengan bersih, bola ke arah pertahanan langsung disapu bersih. Itu yang namanya back luar biasa. Pokoknya nggak usah banyak cincong, bola mendekat sapu bersih. Karakter itulah yang saya lihat di Justin Hubner. Wow, ini bos, dia galak tapi terarah. Ya ini bos, pemain ini nantinya ke depannya, wow, kalau pemain ini menjaga konsisten, menjaga segi fisik, terus menjaga kualitasnya, nantinya akan menjadi pemain hebat ini bos. Terus yang keempat ya bos, siapa tadi? Satu Oli Romeni, Kevin Verdong, Jupe Lupesi, terus Justin Hubner. Oh, yang kelima bos, yang kelima itu dia bos, pemain lokal kita, Rizky Ridho. Wow, ini pemain ini bos, luar biasa bos, mempunyai skill kecepatan di lini belakang yang benar-benar mantap bos. Dari setiap pertandingan ke pertandingan sampai pertandingan selanjutnya, selalu bermain mantap. Ini yang namanya back calonnya berkualitas tinggi, back berbakat. Rizky Ridho terhitung masih sangat-sangat muda sekali, 24 tahun. Wow. Terus yang saya suka dari pemain ini, yang saya lihat selalu rendah hati, tidak mudah terpesona dengan popularitas. Selalu seperti hanya pemain-pemain biasa saja. Kalau bicara seperti sederhana biasa, tapi memang betul kualitasnya Yahut Jos Gandos Mak Kotos. Terus yang keenam, si kapten kita, siapa dia? Bang Jai alias Jai Inces. Ini jujur ya bos, menurutku
pemain ini sebenarnya di posisi back saya cuma kasih nilai 7 saja bos. Kecepatannya ya biasa-biasa saja, kualitasnya ya lumayan lah, lumayan hebat maksudnya. Tapi kenapa saya kasih nilai 9? Karena pemain ini benar-benar menjadi kapten, pemimpin tim, penyemangat tim, terus mengingatkan tim, terus pelindung tim. Kita ingat betul bos, ketika Ricky Buaya dijatuhkan, tidak ada pemain-pemain dari kita yang menolong. Cuma sang kapten langsung menutup terus menolong si Ricky Buaya pas dijatuhkan melawan tim nasional Cina kemarin bos. Terus waktu Justin Hubner mulai emosi, si Bang Jai Insas ini langsung datang memarahi, mengingatkan, terus selalu memberi semangat spirit kepada teman-temannya lah. Inilah keunggulan Bang Jai, benar-benar kaptennya tim. Pemain ini benar-benar luar biasa, menjadi bapaknya tim lah. Terus yang terakhir alias yang ke-7, siapa dia bos? Ricky Buaya alias Bajul bos, istilah Jawanya. Kita masih sangat-sangat ingat betul ketika di zaman Sintayong, si Ricky Buaya ini belum dipercaya kualitasnya oleh Sintayong. Padahal kala itu di klubnya pemain ini selalu konsisten bermain luar biasa. Lah waktu Patrick Kluivert datang ke skuad tim nasional Indonesia untuk melatih pas melawan Bahrain, si Ricky Buaya ini diberi kesempatan untuk bermain di babak kedua. Kira-kira waktu itu mainnya 20 menit saja bos. Loh, saya lihat, wow, ini mah mengejutkan, sangat-sangat luar biasa, bahkan mengungkuli dribblenya, kecepatannya mengungkuli pemain-pemain diaspora kita bos. Padahal pemain lokal ini bos, wow, pantang menyerah, dia berani berduel dengan tim-tim lawan, terus nggak banyak bicara, nggak terlalu mencari popularitas. Ya pemain ini yang saya butuhkan bos, yang tim nasional Indonesia butuhkan. Terus di pertandingan tim nasional Indonesia melawan Cina, si Patrick Kluivert ini setelah mengetahui kualitasnya mencoba memainkan kembali menjadi starter. Tapi apa yang terjadi? Wow, gila, benar-benar gila pemain ini, benar-benar mempunyai teknik penyerangan yang begitu liar sehingga back-back lawan itu selalu terbombardir, selalu kebingungan bos. Lah hanya 7 pemain ini kekuatan tim nasional Indonesia. Bila ke-7 pemain ini salah satunya tidak main, pasti permainan tim nasional Indonesia tidak akan stabil bos. Boleh tidak dimainkan, tapi penggantinya harus benar-benar menyamai atau di atasnya ke-7 pemain ini. Terus untuk pemain lainnya, kira-kira apa kualitasnya buruk? Saya bicara jujur dan fakta nyatanya begitu bos. Kalian sendiri juga melihat, kalian sendiri pasti juga bisa menilai. Pasti semua pelatih-pelatih di Indonesia juga bisa menilai. Kalau untuk pemain lainnya standar alias biasa saja dari segi kualitas. Kadang pertandingan pertama itu mainnya bagus, terus di pertandingan kedua buruk, terus di pertandingan ketiga lebih buruk, di pertandingan keempat agak bagus lagi. Tidak stabil, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Seperti naik gunung saja bos, tidak stabil. Lah yang 7 ini, yang saya bilang mulai dari awal, pemain yang konsisten kualitasnya, yang stabil kualitasnya, itu pasti mempunyai kecerdasan otak yang sangat tinggi. Kenapa bos? Apa yang dikatakan pelatih, meskipun bahasanya agak berbeda, tapi pemain ini langsung menyerap, terus menerapkan ke permainan. Lah ini yang dinamakan pemain berkualitas dan cerdas. Jadi pemain sepak bola itu tidak hanya mengandalkan skill lari, terus body kuat, tapi juga membutuhkan kecerdasan. Karena apa? Karena pelatih sepak bola itu cuma mengarahkan strategi. Sedangkan pemain menjalankan strategi itu. Menjalankan dengan cara apa? Menjalankan dengan cara improvisasi. Jadi tidak hanya disuruh ke utara langsung ke utara saja, enggak bos. Nah, dia memakai trik, memakai jalan liku-liku, gimana agak cepatnya, gimana cara indahnya, itu improvisasi. Dia sudah ada di otaknya, yaitu terdapat pada 7 pemain tim nasional Indonesia ini. Siapa tadi bos? Kita ingatkan, 1 Ole Romeni, 2 Kevin Verdong, 3 Joe Pelupesi, 4 Ricky Buaya, 5 Justin Hubner, 6 Rizky Ridho, dan ke-7 Kapten Jai Inses. Kalau ke-7 pemain ini bisa menjaga konsistennya untuk selanjutnya, menjaga kestabilan kualitasnya untuk selanjutnya,
terus menjaga kedisiplinan untuk selanjutnya, kupastikan ketujuh pemain ini nantinya akan menjadi pemain yang benar-benar luar biasa di dunia persepak bolaan, bos. Secara kualitas kecerdasan, aku yakin ketujuh pemain ini layak untuk masuk grade A Liga Eropa, bos. Benar-benar luar biasa. Oke, bos, itulah ketujuh pemain kunci kekuatan tim nasional Indonesia. Semoga yang lainnya belum disebut, masih merasa kurang. Semoga kualitasnya bisa ditingkatkan. Terus untuk sekuat tim nasional Indonesia U23 yang akan melakoni Piala AFF di pertengahan bulan Juli nanti, contohlah pemain-pemain senior yang berkualitas bagus. Kalau nggak baik jangan dicontoh, contoh yang bagus-bagus saja. Harus semangat, oke? Oke, terima kasih. Salam berjumpa lagi di lain hari. Salam bertemu lagi di lain hari. Dan salam olahraga. Mantap.